Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ya. Bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Ya. Nuzulul Quran. Kata Al-Furqan di akhir ayat tadi itu ditafsirkan oleh beberapa mufassirin menunjukkan hari perang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para nyai, para habaib, para asatid dan asatidah, para guru, khususnya Ibunda Hajah Ma'rifah Dharma, Dr. Haji Basuki Yusuf, pimpinan Majelis Dakwah Dharma Bangsa, Kiai Haji Ahmad Busyairi, Hajah Ismiatul Fatihiyah, anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Habib Husein bin Muhsin Al-Atos, Kiai Haji Asrofi, Kiai Haji Abdul Hanan, para pengurus Nahdlatul Ulama beserta seluruh banom-banomnya, para aparat pemerintah, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk berjumpa. Seandainya tanpa izin Allah, saya nggak yakin ada di sini. Benar gak Pak Hanan? Pak Kiai Hanan tahu betul ini. Karena sebenarnya yang dijadwalkan di sini adalah sahabat saya, sama-sama santri di Universitas Al-Azhar Mesir dulu, Kiai Haji Taufik Damas. Karena beliau ada kesibukan, kebetulan bentrok, dan saya kebetulan agak luang, maka kemudian saya menjadi badal beliau. Semoga saya tidak mengecewakan Bapak Ibu semua. Di kesempatan kali ini kita alhamdulillah juga berjumpa di Syahrul Ramadan. Ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan para kiai bahwa kegiatan ini diselenggarakan selapanan ya Pak ya. Setiap hari, setiap malam Minggu Kliwon, betul ya Bu ya? Iya. Artinya bulan lalu belum Ramadan, sekarang kita menyelenggarakan di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan kita semua, saya pikir Bapak Ibu tahu bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ya. Bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Ya. Nuzulul Quran. Kata Al-Furqan di akhir ayat tadi itu ditafsirkan oleh beberapa mufassirin menunjukkan hari perang Badar. Maka kemudian petunjuk dari kata Furqan itu, dari kata Furqan itu maka ditafsirkan bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kenapa? Karena 17 Ramadan itu adalah perang Badar. Setelahnya tentu saja. Nah, ketika disebutkan Furqan, maka kemudian para mufassir menafsirkan bahwa nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Kemarin 17 Ramadan. Sekarang sudah 18 Ramadan. Alhamdulillah. Artinya ini kita masih dalam hari-hari nuzulul Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita bicara tentang nuzulul Quran, artinya kita bicara tentang awal wahyu turun ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Iqra. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bila Bapak Kiai membaca beberapa kitab sirah Nabi, akan ditemukan di situ bahwa peristiwa Iqra itu adalah peristiwa yang menggetarkan bagi Rasulullah. Malaikat Jibril dikisahkan di beberapa sirah seperti sirah Ibnu Hisham itu membawa beberapa lembar kulit di mana di situ ada tulisan. Kemudian bilang kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Rasulullah bilang apa? Ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca, padahal beliau takut. Diulang lagi, Iqra, bacalah. Saya nggak bisa baca. Tentang ma'ana biqari ini kemudian muncul beberapa penafsiran. Penafsirannya apa? Pertama, Rasulullah ini diidentifikasi sebagai ummi. Ya. Ummi bukan ibu-ibu ya Bu ya. Ummi itu artinya apa? Ada dua penafsiran. Pertama, ummi diartikan dengan orang yang tidak bisa baca dan tulis. Artinya Rasulullah buta huruf. Itu yang pertama. Tafsiran yang kedua dari ma'ana biqari itu adalah ummi artinya man laisa min ahlil kitab. Orang yang bukan dari ahlil kitab. Siapa ahlil kitab? Ibu-ibu ada yang tahu? Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab adalah Bani Israel. Israel itu siapa? Bukan negara sekarang, bukan. Bukan Yahudi juga. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu artinya putra-putra Nabi Yakub. Ada 12. Dan kebetulan itu nanti setelah Nabi Yusuf dan seterusnya, ada Pak Yusuf ini ya, Pak Yusuf ya. Itu para nabi dan rasul itu muncul
dari anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Muhammad itu bukan dari keturunan Nabi Yakub. Beliau keturunannya Nabi Ismail. Ya. Dari Nabi Ismail terus tidak ada nabi dan rasul. Giliran muncul itulah Nabi Muhammad, Rasulullah kita. Makanya beliau disebut sebagai Nabi Ummi. Nabi yang bukan dari Bani Israel. Ya. Tapi kemudian tadi ma'ana Bikori menunjukkan bahwa Rasulullah memang umminya ini adalah sempat tidak bisa membaca dan menulis. Yang jadi pertanyaan adalah apakah Rasulullah seumur hidupnya buta huruf? Saya nggak yakin. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa ketika beliau mendapatkan wahyu beliau buta huruf, betul. Ketika beliau mendapatkan wahyu dan seterusnya beliau bukan ahlul kitab, betul. Tapi seumur hidup beliau apakah beliau itu buta huruf? Saya tidak yakin. Kenapa? Karena perintahnya jelas, Iqra, bacalah. Artinya ada perintah untuk Rasulullah membaca. Di dalam ilmu usul fikih itu ada pernyataan apa? Al aslu fil amri lil wujub. Kalau ada perintah, maka dasar dari pernyataan perintah itu adalah kewajiban. Berarti membaca itu wajib. Bisa membaca itu wajib. Allah mewajibkan Rasulullah membaca. Allah mewajibkan Rasulullah berarti juga belajar membaca. Kira-kira Rasulullah itu menentang perintah Allah atau tidak? Mustahil. Jadi kemungkinan besar dan itu bisa dipastikan setelah Iqra itu Rasulullah bukan lagi orang yang buta huruf. Seandainya Rasulullah memang tetap buta huruf, seandainya, dan ini banyak yang menafsirkan semacam itu, maka ada kemungkinan yang kedua, yaitu kata membaca itu ditafsirkan lebih luas lagi. Membaca itu tidak selalu harus berurusan dengan tulisan, benar apa tidak? Contohnya misalnya begini bapak-bapak, kita kadang kalau nonton bola atau nonton orang main catur, kita kadang bilang begini, permainannya sudah kebaca, benar nggak? Artinya apa? Ada tulisannya nggak di situ? Nggak ada. Saya kita ngelihat, oh ini kudanya diumpankan, misalnya gitu ya, main catur. Atau menterinya kemudian dimajukan sedemikian rupa. Kalau kita bisa membaca permainan, kita bisa main catur dengan canggih, kita bisa membacanya. Artinya membaca tidak selalu berurusan dengan teks. Bisa jadi membaca itu apa? Memperhatikan, memikirkan, dan merasakan segala sesuatu. Dan Rasulullah SAW melakukan itu. Ya. Jadi Rasulullah itu bisa membaca minimal dalam pengertian beliau memperhatikan, memikirkan, dan merasakan segala sesuatu. Apapun, baik itu yang hidup maupun yang mati, benda hidup maupun benda mati dipikirkan oleh beliau. Makhluk hidup, makhluk mati, beliau pikirkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, itu bagian dari bagaimana beliau akhirnya didorong memikirkan diri, ya kan? Yang dipikirkan salah satunya yang penting apa? Perempuan. Benar nggak Bu? Bu, udah ngantuk Bu? Belum ya?
Rasulullah itu yang paling beliau pikirkan adalah perempuan. Ummati, ummati, an-nisa, an-nisa. Yang paling dipikirkan oleh Rasulullah, diperhatikan dan dirasakan itu perempuan. Bapak-bapak memperhatikan perempuan kan Pak? Perempuan, iya. Jadi bukan janda Pak, bukan Pak. Perempuan secara umum, ya. Rasulullah memikirkan betul. Saya ada bayi cewek tadi Pak. Rasulullah itu memikirkan anak perempuan. Sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu dan menjadi nabi dan rasul, perempuan itu mohon maaf ibu-ibu tidak ada harganya. Sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu, ketika ada orang mempunyai anak perempuan, melahirkan bayi perempuan, maka mereka malu, bahkan ada yang membunuhnya. Betul? Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Beliau sebelum menjadi sahabat Rasulullah, beliau punya anak, istrinya melahirkan bayi perempuan dan beliau membunuhnya. Artinya perempuan dulu tidak ada harganya sebelum Rasulullah hadir. Dan Rasulullah memperhatikan dan juga memikirkan dan merasakannya. Itu artinya apa? Membaca. Apa hasil dari bacaan Rasulullah? Itu beliau mendapatkan wahyu. Salah satunya adalah disyariatkannya akikah untuk perempuan. Tidak usah dipikirkan berapa jumlah kambing yang harus disembelih untuk laki dan perempuan. Tapi faktor terpentingnya adalah Rasulullah itu menganjurkan kita ketika mempunyai bayi perempuan, kita perlu bersyukur. Akikah. Tadinya punya anak perempuan malu. Tapi kemudian Rasulullah justru mendorong umatnya, berilah akikah. Potonglah kambing untuk anakmu yang lahir, baik laki-laki dan perempuan. Tak usah dipikirkan tentang jumlah. Kita semua tahu. Kalau laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1. Tapi jangan dilihat itu tidak adil. Yang kita lihat adalah Rasulullah mengangkat harkat derajat perempuan. Kedua apa? Perempuan diberi warisan. Benar nggak Bu? Tidak usah dipersoalkan perempuan dapatnya separuh dari hal yang diterima oleh anak laki-laki. Benar ya? Lidzakari mithlu hadzil untsayain. Itu jangan dihiraukan. Yang perlu dipikirkan adalah perempuan tadinya tidak dapat waris. Bahkan justru sebaliknya, perempuan itu bisa diwariskan. Jadi misalnya begini, misalnya Pak Kiai Busairi menikah, kemudian istrinya sudah punya anak dewasa, kemudian istrinya meninggal. Pak Busairi nikah lagi dengan gadis yang unyu-unyu begitu Pak Kiai. Ya. Kemudian nauzubillah, beliau kemudian kembali ke hadirat Allah. Itu kalau zaman jahiliyah, anaknya Pak Busairi yang laki-laki itu boleh untuk mengambil alih ibu tirinya karena bagian dari warisan. Nah, artinya perempuan sebelum Rasulullah jangankan dapat warisan, justru mereka diwariskan. Rasulullah memikirkan, memperhatikan, memikirkan dan merasakan nasib perempuan, maka kemudian perempuan diberikan warisan. Yang ketiga, contoh lain apa? Rasulullah memperhatikan, memikirkan dan juga merasakan betapa perempuan itu dipoligami secara semena-mena. Ibu-ibu ada yang mau dipoligami? Wah mau Pak? Gak jawab Pak.
Ibu-ibu ada yang mau dipoligami? Ah, enggak, alhamdulillah. Barangkali ada. Istri saya ada di situ itu. Nah, sebelum Rasulullah, Bapak Ibu, ya, poligami itu tidak ada batasnya. Seorang laki-laki yang mapan, yang keren seperti Bapak Dr. Basuki Yusuf ini, wah, dulu bisa punya istri sesuka-sukanya, Pak. Asik nggak, Pak, kira-kira, Pak? Tanpa batas. Padahal kira-kira kalau di madu enak apa tidak, ibu-ibu? Tidak enak. Maka kemudian Rasulullah memikirkan, memperhatikan, memikirkan dan merasakan, dan artinya membaca kondisi bahwa ini tidak fair. Maka kemudian ada pembatasan. Fangkihu ma tobalakum minan nisa matna wa thulatha wa rubah. Ada batasan, tadinya tanpa batas dibatasi maksimal 4. Tapi nggak sampai di situ ya Bapak-bapak ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Boleh menikah sampai 4, tapi apa? Jika kalian takut untuk tidak berbuat adil, maka 1 saja. Kira-kira 1 istri habis nggak, Bu? Nggak bakal habis, Bapak-bapak. Nggak habis, Pak. Nggak habis. Tinggal bapak-bapak rajin-rajin ngasih skincare saja, Pak. Jadi istri kalian akan tetap cantik terus, Pak. Benar nggak, Bu? Setuju nggak, Bu? Kasih emas banyak, bahagia gitu ya, Bu ya. Bajunya bagus-bagus, skincare-nya banyak. Oh, itu cantik terus, Pak. Bapak nggak akan ngelirik yang lain. Benar nggak, Bu? Iya. Nah, tadinya tanpa batas dibatasi 4. Tapi ada batas lagi. Apa? Harus berlaku adil. Tapi ada batas lagi, Bu. Ini kabar gembiranya. Ada ayat lagi. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harostum. Wahai bapak-bapak semuanya yang pengen poligami atau udah poligami, kalian tidak mungkin bertindak adil di antara perempuan-perempuan tadi walaupun berusaha keras. Betul? Gak mungkin, Bu. Rasulullah saja kalau ketika ditanya oleh para istrinya, beliau itu kelihatan betul cinta utamanya ke siapa? Khadijah. Jadi beliau aslinya monogami. Beliau monogami. Walau berusaha keras, adil itu mustahil, minimal di perasaan. Artinya berarti poligami aslinya diperbolehkan tidak aslinya? Tidak. Karena tadi syarat berpoligami adil. Tapi syaratnya itu ditolak, dinyatakan tidak ada. Wah, ini ibu-ibu senang ini habis ini ya. Gak ada alasan untuk bapak-bapak poligami, Bu, ya. Itu adalah contoh bagaimana Rasulullah memperhatikan, memikirkan dan juga merasakan hal ihwal. Dalam hal ini contohnya adalah tentang perempuan. Dan kemudian beliau tidak hanya memperhatikan, memikirkan dan merasakan, tapi beliau karena Nabi dan Rasul, beliau mendapatkan wahyu. Oke. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita semua adalah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Rasulullah adalah suri tauladan terbaik. Betul? Beliau adalah teladan kita, contoh terbaik untuk kita. Dan beliau itu melakukan bacaan, membaca. Ya. Beliau itu memperhatikan, juga memikirkan dan merasakan segala sesuatunya. Artinya apa? Kalau kita mengikuti Rasulullah, kita patut mengikuti cara beliau memperhatikan, memikirkan dan merasakan segala sesuatu. Apapun itu. Misalnya di sini apa? Saya tadi
waktu jalan ke sini melewati satu kawasan disebut dengan Bantar Gebang. Bapak Ibu tahu tempat itu? Apa itu? Gunung sampah. Ya. Bukan tempat sampah lagi, gunung sampah. Saya pribadi itu miris. Tadi saya ngobrol juga dengan istri saya, ini kok gunung kayak gini, kalau ditambah terus mau sampai kapan itu? Ya. Kok tidak terpikirkan oleh pemerintah untuk beresin itu? Minimal kita saya nggak tahu di kecamatan ini pengelolaan sampahnya seperti apa. Saya berharap baik. Tapi itu seharusnya dari bawah betul. Ya. Kalau dari bawah bisa, dari atas mungkin. Dari bawah apa yang dimungkinkan? Minimal kalau kita memperhatikan bahwa masalah sampah ini bahaya. Ya. Sampah itu bisa menimbulkan penyakit. Ini saya seolah-olah jadi dokter nih karena depan saya ada Pak Dokter. Ya. Dulu ada namanya Black Death. Ya. Muncul pandemi yang tidak jauh berbahaya dibandingkan corona yang disebut dengan Black Death. Orang kalau kena pes atau apalah itu yang disebut dengan Black Death itu orang langsung mati. Ribuan, jutaan orang mati. Kenapa? Karena sampah. Sampahnya zaman itu apa? Mayat. Karena orang-orang Mongol itu ketika mengalahkan suatu kawasan itu laki-laki dibunuh kemudian ditumpuk, dibiarkan supaya orang takut kepada Mongol. Akibatnya lalat kemana-mana dan itu menyebar ke dunia, muncul pandemi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa yang namanya sampah, sesuatu yang bisa disukai oleh jenis-jenis lalat itu berbahaya. Yang bisa dilakukan apa? Misalnya kalau di kampung sediakan misalnya pemisahan ya, sampah organik dan non organik. Misalnya contoh itu di per kelurahan minimal gitu. Kemudian ini ada bank sampah misalnya. Artinya Bapak Ibu ketika ada botol-botol kain dikumpulkan bisa di poolnya misalnya di RT atau RW semacam itu ya. Bagaimana dengan sampah-sampah berbentuk makanan bisa dijadikan kompos misalnya gitu kan. Ini kalau dikelola sedemikian rupa maka nggak akan ada lagi sampah di kampung. Bagaimana dengan Bantar Gebang? Itu harus negara. Apa yang bisa dilakukan? Perlu yang namanya pabrik besar. Kalau bisa per kabupaten, Kabupaten Cirebon ada, semua kabupaten ada. Pabrik pengolahan sampah. Jadi gimana caranya sampah itu bisa digiling sedemikian rupa dan dari situ memunculkan energi. Bisa jadi listrik yang tadi dikeluhkan oleh Pak Basuki tadi, Pak Yusuf tadi. Listrik mahal, tapi kalau kemudian sampah bisa dikelola sedemikian rupa dan menghasilkan energi listrik, itu kita bisa gratis loh, ya kan? Tapi itu harus dari negara, minimal dari atas ke bawah, bawah ke atas. Kalau tidak kayak gitu, kita akan kurukan sampah, saudara-saudara. Itu contoh saja bagaimana kita mengikuti Rasulullah dalam hal membaca apa yang ada. Contohnya sampah. Jadi begini, yang bisa dibaca apa? Ada yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Seperti tadi. Tanda-tanda yang ada di alam semesta. Sekitar kita. Melihat misalnya, saya kadang suka ngelihat ada anak muda yang jadi pang. Bapak-bapak tahu ya, anak pang ya. Yang rambutnya kemana, kulitnya kemana, sepertinya nggak mandi ya. Kalau anak laki mungkin nggak begitu miris ya. Kalau ngelihat anak perempuan, tuh saya, ya Allah, orang tuanya kemana, gimana nasib anak itu gitu kan. Negara kemana ya. Itu juga sama. Itu bagian dari kalau kita memperhatikan segala sesuatu itu
juga itba'an li Rasulillah, mengikuti Rasulullah, yaitu apa? Memperhatikan, memikirkan dan merasakan segala sesuatu di sekitar kita. Yang kedua apa? Ayat-ayat qauliyah, ya. Yang kita baca adalah teks-teks yang tertulis, yang bermanfaat. Yang paling bermanfaat salah satunya apa? Yang tadi sudah disebut oleh Pak Yusuf tadi, Al-Quran. Ya. Nuzulul Quran, kita perlu juga membaca Al-Quran. Satu huruf saja berpahala apa tidak Ibu? Berpahala. Tapi jangan sampai di situ saja. Memang betul membaca satu huruf Al-Quran saja sudah berpahala. Tapi itu kalau bahasa santrinya adalah targhib wa targhib, ya. Dorongan untuk menyukai sesuatu. Minimal baca walaupun tidak paham. Itu standar minimal. Harusnya apa? Ditingkatkan dong. Tidak sekedar membaca seperti beo, mohon maaf. Baca Yasin tapi nggak paham. Dapat pahala sih, tapi pahalanya mohon maaf nih kalau saya boleh ngobrol sama malaikat. Itu tidak sebesar apabila Bapak Ibu paham apa yang Bapak Ibu baca dari Al-Quran. Caranya gimana? Minimal membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Ya, minimal itu. Selebihnya di sini banyak habaib dan para kiai belajar tafsirnya. Tapi minimal kita membaca Al-Quran dan tahu maknanya. Apa manfaatnya? Kalau kita membaca Al-Quran dan paham maknanya, sholat akan khusyuk Bapak Ibu. Betul apa tidak? Karena paham, ya kan? Hanya baca Al-Fatihah saja, kalau kita merenungi dengan sungguh-sungguh, apalagi sedang bokek, itu berasa Bapak Ibu. Ya. Alam Nasroh Anda baca, kemudian misalnya anak muda sedang putus cinta, bacanya Alam Nasroh dan paham, nangis. Betul itu. Jauh lebih mengena. Dan itulah yang diharapkan oleh Al-Quran. Karena apa? Al-Quran bukan sekedar teks, tapi sesuatu yang tadi, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi kita. Jadi apapun kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, baca Al-Quran, cari jawabannya di situ. Minimal kalau nyari jodoh misalnya gitu ya. Kemarin saya baca pas kebetulan surat Al-Qasas, itu ada doa di situ. Di sini ada pemuda di sini? Ada pemuda yang belum nikah? Ada? Angkat tangan yang belum nikah? Kok bapak-bapak yang angkat tangan? Di sini ada gadis-gadis yang belum nikah? Ada tuh di Al-Qasas. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu. Jadi Nabi Musa ketika beliau melarikan diri dari Mesir sampai di Madian sendirian, kontrang-kantringan, kemudian beliau membaca itu. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan sesuatu yang kau turunkan kepadaku. Akhirnya apa? Beliau menikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Itu kan. Nah, artinya apa? Ada jawaban di Al-Quran. Syaratnya apa? Paham. Apa Bu? Paham. Kedua, kalau kita bisa memahami yang kita baca tidak hanya Al-Quran Bapak Ibu. Ya. Selain Al-Quran kita juga perlu membaca buku-buku yang bermanfaat. Artikel-artikel yang bermanfaat. Kalau saya tanyain ke anak muda di sini, Bapak Ibu juga sama, membaca apa tidak Bu selama ini? Pasti membaca. Minimal apa? Media sosial, benar nggak Bu? Iya.
Itu nggak dihitung, Bu. Media sosial nggak dihitung baca itu. Karena lebih banyak hiburan biasanya. Ada sih yang bermanfaat, tapi tidak benar-benar membentuk cara berpikir. Yang diperlukan adalah membaca teks-teks yang bermanfaat. Apa manfaatnya? Kalau kita membaca, wawasan jadi luas. Kalau wawasan luas apa? Tidak mungkin dibohongi orang. Betul tidak? Betul. Bapak Ibu ngikutin berita tentang orang yang dibohongi tentang penggandaan uang? Nah, kira-kira itu orang yang dibunuh itu pinter apa bodoh? Pasti bodoh. Dia masa nggak tahu bahwa orang kayak gitu itu pasti bohong, ya kan? Iya. Bayangannya gini lah, Bu. Kalau misalnya ada dukun, dia ngaku bisa menggandakan uang, kita lihat, kira-kira dia kaya atau miskin? Kalau dia miskin, ngapain lo gandain duit gue? Bener nggak? Orang dia miskin kok, ya kan? Ya dia tinggal bikin dirinya kaya saja. Kalau dia kaya, ya ngapain juga ngandain orang lain dan minta modal dari orang lain? Bagi-bagi duit aja, nggak usah minta mas kawin, bener kan? Yang menggandakan uang itu rata-rata dia minta uang, Bu. Jadi ngomongnya gini, kalau Bapak Ibu ngasih 100 ribu jadi sejuta, sejuta jadi 10 juta dan seterusnya. Artinya masih minta duit. Ya kan? Ini kelihatan bohongnya. Tapi kok ada 11 orang mati gara-gara dukun palsu itu bodoh. Kenapa? Nggak membaca, nggak mikir, berarti nggak mikir. Tidak memperhatikan, tidak memikirkan dan tidak merasakan. Bodoh jadinya. Jadi membaca itu menjadikan kita wawasannya luas dan itu bisa menghidupkan kembali peradaban Islam. Selain itu, membaca juga manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita jadi ada kegiatan yang positif dalam kesendirian. Tadi ada yang mengatakan belum menikah, ya. Di sini ada yang jomblo? Banyak. Daripada bengong, Mas, karena al-farahu mufsidun. Kosong itu merusak. Pikiran kosong, ya, nggak ada kerjaan, itu merusak. Jadi perlu apa? Diisi. Mengisinya apa? Salah satunya yang paling penting adalah membaca. Iya, membaca. Ini nuzulul Quran itu artinya dorongan kita untuk membaca. Ya. Kita misalnya, saya suka tuh, misalnya naik kereta, sambil nunggu kereta, saya baca. Baca buku, istri saya tahu betul itu, tas saya pasti ada baca, selalu ada buku, selalu. Jadi kayak hilang gitu, kalau nggak ada buku di dekat saya itu saya galau gitu, semacam itu. Kemudian yang ketiga yang penting nih, Bu, ya, bagi ibu-ibu yang sudah berumur, bapak-bapak yang sudah berumur, ada kabar gembira bahwa membaca itu bisa mengantisipasi kepikunan. Kenapa? Ya, pikun, Pak, itu kita jadi bego, Pak, kalau pikun, Pak. Bener, ya, semua lupa. Saya punya uak. Uak itu apa? Uak itu kakaknya ibu saya. Beliau pikun, kasihan betul. Jadi anaknya sendiri beliau lupa. Umurnya sudah 80 tahun dan beliau lupa anaknya sendiri. Tanyain, kowe sopo? Di sini bahasa Jawa bisa ya? Saya orang Pekalongan, Bapak Ibu. Kowe sopo? Kulo nasihin. Lah nasihin kowe sopo? Nggih putrane jenengan. Oh nasihin, nangis dia. Kowe berarti cerita, ngobrol. Kurang lebih 5 menit, nanya lagi. Lah kowe sopo? Gitu. Kasihan. Iya. Nah, pikun itu bisa diatasi dengan apa? Membaca. Kenapa? Karena kalau kita membaca, syaratnya membacanya sambil tadi ya, paham ya, bukan baca yang kosong tadi.
Membaca itu akhirnya otak kita bekerja. Kalau otak kita bekerja, maka dia akan bergerak terus, akhirnya dia terbiasa untuk bekerja. Sehingga tidak akan lupa. Saya punya guru, profesor saya di Mesir, namanya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Itu beliau sampai umur 85 tahun, itu masih nulis buku, masih kritik, masih dahsyat lah. Tubuhnya saja udah hancur. Artinya beliau melihat sudah nggak bisa melihat. Kemana-mana sudah didorong. Tubuhnya sudah nggak bisa apa-apa. Tapi otaknya masih cemerlang. Gara-gara apa? Baca. Ya. Oke, ini saya sudah terlalu lama. Inti yang ingin saya katakan begini Bapak Ibu. Membaca itu adalah pesan utama nuzulul Quran. Kenapa? Karena ayat yang pertama turun adalah Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Kita semua diwajibkan untuk membaca. Membaca itu adalah kewajiban pertama bagi kita semua pengikut Nabi Muhammad. Ini enggak tahu, ada Ustadz Tokia yang sudah ngomong tentang ini atau belum? Sebelum Allah mewajibkan syahadat, sebelum Allah mewajibkan kita sholat, puasa, zakat, dan haji, yang pertama kali diwajibkan adalah membaca. Kewajiban pertama kita adalah membaca. Jadi setelah ini, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin buta huruf, sebelum meninggal dunia, belajarlah untuk bisa membaca. Anak-anaknya yang punya orang tua atau sanak famili tidak bisa membaca, ajari orang tua kalian, nenek kalian, kakek kalian untuk bisa membaca. Kenapa? Itu kewajiban pertama kita sebagai pengikut Rasulullah SAW. Bagi yang sudah bisa membaca, kita semua apa? Wajib senantiasa membaca. Wajib. Bukan sekedar sunnah. Karena Iqra itu wujub. Ya. Yang belum bisa membaca harus belajar membaca. Yang sudah bisa membaca harus senantiasa membaca. Karena apa? Karena membaca adalah kewajiban kita semua sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apabila kita mudawamah untuk membaca, maka wawasan kita luas, dan lebih daripada itu kita menjalankan kewajiban kita. Kita tidak berdosa karena kita telah menjalankan hal yang wajib bagi kita. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung, mohon sama-sama kita menadahkan tangan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini, di malam nuzulul Quran ini. Semoga Allah menurunkan kepada kita berkahnya. Amin. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayahnya. Semoga rezeki kita dilimpahkan oleh Allah. Semoga ilmu kita ditambahkan oleh Allah. Dan umur kita senantiasa dalam kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga keturunan kita, istri kita, bukan istri-istri kita ya Pak, istri kita satu aja Pak, senantiasa menjadi penyejuk hati kita, menjadi anak yang soleh dan solihah. Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Orang tua kita, guru-guru kita senantiasa diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.